Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil iman wal islam, tahiyatan min indillah wa tahiyyatan lil ukhuwatil islamiyah wa min ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Walhamdulillahi alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nusyur. Walhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah thumma kashafa Allahu bihi al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم وأنعم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. اسمعوا إلى قول الله عز وجل di surat Al-Fatir ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Surat Al-Fatir ayat yang ke-29. Yang pertama, Anda muliakan para ketua dan seluruh pengurus musalla apa masjid ini? Musalla Al-Wahdah Islamic Center. Ini baru pertama Anda datang ke tempat ini untuk bersilaturahim. Yang Anda banggakan para asatidz, wal imam, gharim, Bilal, anak-anak
anak yang terus semangat untuk menghafal Al-Quran, talib dan talibah, tundab dan talibat, dan yang amat kami muliakan dan banggakan para orang tua, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh. Mudah-mudahan duduk kita sejenak di majelis ini akan menjadi asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita serta meninggikan derajat kita, dan mudah-mudahan nanti dikumpulkan kita semua dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita awali majelis yang berkah ini dengan bersyukur kepada Allah, yaitu kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu hanya milik Allah yang mengatur seluruh alam, yang mentadbir alam ini sampailah nanti di alam akhir. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti arah dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sehingga kita selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, untuk lebih berkah, satu majelis mesti diikuti dengan selawat kepada Rasulullah. Tahmid tanpa selawat dia akan menjadi kurang. Maka itu harus berganti. Ketika kita memuji Allah, mestinya juga kita berselawat kepada Rasulullah. Maka kita juga berselawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Insyaallah selawat dan salam kita ini disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan tempat kita ini, rumah-rumah kita, kampung kita, negeri kita dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh ini Ana akan berbicara tentang keutamaan dalam membaca Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan, bahkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemurniannya, dijaga oleh Allah keasliannya, sehingga dimudahkan Al-Quran ini untuk dihafal. Banyak orang mengarang buku, banyak orang menulis buku, dia sendiri yang menulisnya. Tidak pula banyak yang ditulisnya, hanya 10 halaman. Tapi kalau disuruh atau kita cek tulisannya, kemudian dia ngomong dengan buku itu, ternyata penulis sudah hafal buku. Buku tulisannya sendiri tidak bisa hafal. Padahal dia menulis dengan bahasa sendiri, dengan tulisannya sendiri. Tapi kalau kita, Pak, tolong bacakan halaman ini, baris sekian, dia bilang saya tidak hafal. Nah, Al-Quran kalamullah, Al-Quran merupakan wahyu yang terbesar, dijadikan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW.
dijaga kemurniannya, mudah dihafal. Bahkan orang Indonesia sendiri yang tidak paham bahasa Arab, yang tidak mengerti isi yang dia baca itu, tidak hanya orang tua, orang dewasa, bahkan hari ini anak-anak, ada umur 3 tahun, umur 4 tahun, 7 tahun, hafal Quran 30 juz. Subhanallah. 30 juz itu waw aja tidak ada yang tinggal. Hafal dengan mungkin. Nah, ini luar biasa. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Itu sudah dijamin oleh Allah. Dan sesungguhnya kami benar-benar memudahkan. Yassarna, kami benar-benar memudahkan Al-Quran ini lidzikr, untuk diingat, untuk disebut, untuk dibaca, untuk dihafal. Mudah betul. Fahal min muddakir. Allah bertanya kepada kita, apakah ada di antara kamu yang mau mendalami, yang mau memiliki, yang mau mendapatkan rahmat, kemuliaan dengan Al-Quran? Jadi kalau kita melihat dari ayat ini, semua kita dari kalangan apapun, tuakah kita, mudakah kita, normalkah kita, istilahnya. Karena hari ini seperti Fajar, ada Hafiz Indonesia bernama Fajar. Dia lahir sudah dibilang sama dokter dia memiliki keanehan ataupun dia memiliki kelainan di otaknya, punya kelainan, bermasalah. Tapi apa yang terjadi? Karena anak ini anak istimewa, anak ini anak luar biasa, oleh orang tuanya tidak dibiarkan anak ini sedetik pun kecuali didengarkan di telinganya Al-Quran sejak lahir. Kalau orang tuanya tidak mampu untuk membaca di sisinya, maka diputarkan. Banyak sekarang ini sudah ada kan media speaker Al-Quran, didengarkan 30 juz berputar tiap hari. Sampai umur 3 tahun ngomong dia dengan Al-Quran, ngomongnya Al-Quran. Lalu dicarikanlah guru membimbingnya. Kata gurunya, umur 4 tahun, 5 tahun dapat 30 juz. Fajar diundang khusus oleh kerajaan Saudi, diberikan tempat pemulihan. Juga Musa, Hafiz Indonesia, presiden kita tidak menghargainya, padahal dia membawa nama Indonesia 2017. Oleh orang Arab Saudi sampai hari ini Musa tidak boleh pulang ke Indonesia. Dia belajar di Arab Saudi. Nah, orang tuanya yang bolak-balik dari Bangka ke Mekah. Dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya. Kenapa? Karena
di dalam dirinya, di dalam jiwanya, di dalam hatinya tertanam kalamullah, tertanam wahyu, tertanam mukjizat yang terbesar yang dititipkan kepada Rasulullah SAW. Maka itu orang yang bersama dengan Al-Quran ini hidupnya tidak pernah sia-sia. Dia selalu berada dalam kemuliaan. Coba lihat, malaikat yang paling mulia itu adalah Jibril, sampai dia digelar dengan Ar-Ruhul Amin. Tanazzalul malaikatu war-ruh, ada khusus gelar. Dan ruh ini nama lain juga dari Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jadi Al-Quran itu juga nama lainnya adalah ruh yang hidup, yang suci, ruh yang menggerakkan. Itu Al-Quran. Nah, kenapa Jibril itu adalah semulia-mulia malaikat? Bahkan dia dikatakan sebagai Sayyidul Malaikat. Jawabannya cuma satu. Karena Jibril itu adalah satu-satunya makhluk yang Allah percayakan untuk menyampaikan wahyu Al-Quran. Maka Jibril itu menjadi paling mulia karena Al-Quran. Begitu juga Rasul yang paling agung, walaupun dia diutus di antara Rasul itu yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah digelar sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulu dari seluruh nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Kenapa Rasulullah menjadi mulia seperti itu? Karena dia diberikan wahyu Al-Quran. Kalau nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa, dia minta ridho dari Allah. Tapi kalau Rasulullah memberikan sesuatu yang bisa membuat Rasul itu menjadi ridho. Dia tidak minta ridho, tapi Allah yang membuat Rasul itu ridho. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Begitu mulia dibandingkan Rasulullah. Itu karena Al-Quran. Begitu juga malam yang paling agung, malam yang paling mulia, malam yang paling berkah. Kapan itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Masya Allah. Kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut malam yang paling baik? Bahkan menyamai beramal di malam itu seperti beramal selama 1000 bulan. Satu malam itu keberkahannya melebihi daripada beramal 1000 bulan. Ada apa malam itu? Inna anzalnahu, karena kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Karena Quran juga kembali. Di antara seluruh bulan, apa bulan yang paling bagus, yang paling berkah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran.
bulan Ramadan. Padahal dulu bulan Ramadan itu bulan yang tidak dikenal. Bulan haram itu ada 4. Tidak masuk bulan Ramadan. 3 berturut, 1 terpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Haram, yang terpisah Rajab. Tidak ada bulan Ramadan. Begitu Al-Quran turun, diwahyukan kepada Rasulullah, maka berubahlah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas, dan seterusnya. Karena Quran juga karena apalagi tempat yang paling mulia di dunia ini. Bahkan tempat itu dijadikan sebagai tempat yang haram. Itulah tempat Makkah, Madinah. Ada fase Makkiyah, ada fase Madaniyah. Kenapa 2 tempat ini menjadi agung dan mulia? Karena disitulah tempat turunnya wahyu. Tanah itu dijadikan oleh Allah sebagai tanah haram, al-haramain, 2 tanah haram. Ada Masjidil Haram, ada Masjidil Nabawi. Masjidil Haram, siapa yang sholat di tempat itu, maka dia melebihi dari masjid-masjid yang lain 100.000. Kalau Masjid Nabawi 1000. Kalau Masjidil Aqsa 10.000. Ini masjid kaum muslimin yang harus kita berupaya walaupun dengan mengeluarkan dana yang besar. Itulah masjid yang patut kita pendukung. Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, dan juga Masjidil Haram. Tapi Masjidil Aqsa belum terbebas hari ini. Masih terjaga. Ada seorang di akhir zaman ini nanti yang membebaskan. Tidak tahu siapa dia. Ulama-ulama Palestina bermimpi yang membebaskannya katanya orang dari Indonesia. Tidak tahu siapa dia. Sebelumnya Umar bin Khattab. Setelah itu berubah, bukan dari Quraisy lagi, Salahuddin Al-Ayyubi, dari kabilah Kurdi. Nah, itu membebaskan Aqsa. Setelah itu terjajah lagi. Hari ini belum terbebas. Menunggu orang dari Indonesia. Gak tahu kita, mungkin ada anak-anak depan kita ini nanti yang membebaskannya. Nah, banyak kalau berkaitan dengan Al-Quran itu dia agung dan mulia. Maka dalam hadis Nabi SAW menyebutkan siapa orang yang paling baik di antara orang-orang yang beriman, siapa orang yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya di antara orang-orang yang beriman itu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ternyata Quran juga. Sebaik-baik kamu di antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, adalah man ta'allama al-Qur'an. Orang yang terus berazam, berniat untuk belajar. Tidak boleh berhenti Al-Quran ini dipelajari. Tidak boleh berhenti.
terus belajar, hidupkan terus. Wa'allama, kalau kamu sudah pandai walau satu huruf, ajarkan lagi. Itu orang yang terbaik. Di mana saja kita berada, kalau ingin menjadi orang yang terbaik, maka belajar dan ajarkan Al-Quran. Maka itu pelajari Al-Quran dengan sebutan yang benar. Belajar Al-Quran itu mulai dari membacanya. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Jadi Al-Quran itu baru dia berasal, baru dia menjadi sesuatu yang besar kalau dibaca dengan haqqa tilawatih, sebenar-benar baca. Di antara tafsirnya haqqa tilawatih itu membacanya dengan makhraj yang benar, dengan tajwid yang betul, dengan mengetahui waqaf dan ibtida'nya, panjang pendeknya, ahkamul hurufnya. Ada lagi tafsir yang lain, haqqa tilawati itu tidak hanya membacanya, tapi juga memahami dan mengamalkannya. Baru haqqa tilawati. Maka itu belajar mulai dari makhraj. Awal dari belajar Al-Quran itu dari makhraj, dari ba, ta, sa, ja, ha, kha. Huruf Al-Quran itu ada 29. Kalau kita baca sebut bunyinya dan tidak boleh tidak boleh. Itu 2 jari saja lebar mulut. Ba, ta, sa, ja. Di antara huruf itu yang boleh bibir ini bergerak itu hanya 4 saja. Itu disebut dengan huruf bibir, asyafatan. Huruf yang keluar dari 2 bibir. Apa dia hurufnya? Ba, mim, waw, kemudian fa. Maka terangkat bibir. Selain dari 4 huruf ini tidak boleh terangkat bibir yang bawah ini. Yang atas memang tidak bergerak dia kan. Kalau kita baca ba, berarti terangkat bibir. Wa Bismillahirrahmanirrahim. Bibirnya tidak terangkat, tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak boleh, itu bukan huruf bibir. Tidak boleh diangkat bibir bawah ini. Dia tetap aja. Yang terangkat itu lidah, bukan bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil. Tidak boleh terangkat bibir. Alamin. Baca dengan benar, baca dengan tepat. Yang qalqalah diqalqalahkan, yang tidak qalqalah jangan diqalqalahkan. Tidak boleh. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Qalqalah semua jadi tidak. Jadi lam itu bukan qalqalah, berarti tidak boleh. Alhamdulillahi Rabbil, sempurnakan ya, bil alamin. Nun itu gunnah, maka matinya di hidung khayshum. Alamin, nah, di hidung.
Mim juga begitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Di hidung. Jadi kalau Al-Quran ini dibaca dengan haqqa tilawati, dia tidak pernah jemu untuk kita baca. Dia tidak pernah membosankan. Walaupun dia tidak pakai lagu gitu kan, lurus saja, tapi bacaannya itu tepat gitu, makhrajnya tepat, ukurnya benar, dengungnya panjang pendek, indah, mudah dan senang untuk didengar. Walaupun suaranya bagus, tapi makhrajnya ada benar, itu sakit telinga kalau dengarnya. Maka itu baca dengan benar. Belajar itu mulai dari makhraj yang benar. Alif, ba, ta, sa, jim. Kalau dulu kan belajarnya alif, panjang alifnya kan, tidak boleh alif. Maka itu membaca di awal surah Al-Quran, alif lam mim. Jadi tak boleh alif lam. Jadi kita harus benar penyebutan huruf itu. Alif, ba, ta, ta, jim. Jim itu 3 huruf. Jim, ya, mim. Ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin. Bukan shim. Ada yang menyebut shim. Sin, shim. Sod, ada qalqalahnya. Mod, po, lo, ain, ghain, fa, qaf. Panjang ya. Kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Itu huruf. Dari huruf dibenarkan. Itu dasar, asas. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini baru mukadimah. Sampai jam berapa kita? Dari jam 4. Oh, dia besar ya. Sampai suruh ya. Nah, jadi orang yang paling mulia itu orang yang belajar Al-Quran. Kalau dia belajar, berarti dia selalu tiap hari tidak pernah berhenti membaca Al-Quran. Itu nama belajar. Kalau dia belajar membaca Al-Quran, tapi cuma belajar membacanya itu ketika masuk di kelas, itu bukan belajar namanya. Dia nama belajar itu, dia belajar dengan gurunya di rumahnya, dia mengulang. Maka tidak boleh itu berhenti membaca Al-Quran. Berhentinya kapan? Ketika nanti kita sampai bertemu dengan Allah, Allah mengatakan kepada hambanya, ya abdi, irtaqi. Disuruh oleh Allah, naik. Duduk di singgasana. Iqra kama qara'ta fi akhiri hayati. Baca Quran itu, teruskan sebagaimana akhir yang kamu baca dulu di dunia. Masya Allah. Dimuliakan kita. Disiapkan tempat yang agung, yang khusus. Tempatnya bukan di bawah, tempatnya di singgasana, tinggi. Seperti kalau kita saksikan hari ini acara MTQ kan? Disiapkan astaka. Astaka itu artinya tempat orang mengaji. Siapa yang bisa mengaji di situ? Yang juara lah. Yang tidak juara dan bisa masuk di situ.
Nah, nanti orang-orang yang di dunia ini sudah istiqamah ya, membaca Al-Quran 1 juz sehari, 1 juz sehari. Ternyata ringan sekali 1 juz. Ditambah lagi 3 juz sehari, 3 juz sehari, 3 juz sehari. Ringan kali 3 juz ini. Banyak kali waktu saya ini yang masih kosong. Tambah lagi 1 pekan hatam, 1 pekan hatam. 7 hari. Fami bisyaukin 7. Itu amalan orang-orang yang sudah hafal Quran itu biasanya 7 hari. Kenapa 7 hari? Karena bilangan hari itu 7. Maka itu tiap hari dia tahu rutinnya di mana dia membaca. Nah, itu singkatannya Fami bisyaukin. Fa hari pertama Al-Fatihah sampai An-Nisa. Hari kedua Mim, Fami Al-Maidah sampai surah At-Taubah. Hari ketiga Ya Fami Yunus. Hari ketiganya Yunus sampai surah An-Nahl. Hari keempatnya Bani Israil atau surah Al-Isra. Surah Al-Isra sampai surah Al-Furqan. Hari kelima Shin Asy-Syu'ara sampai surah Yasin. Hari keenam Was-Saffati Saffa sampai surah Al-Hujurat. Hari ketujuhnya Qaf sampai surah An-Nas. 7 hari. 7 hari. Balik lagi. Maka ada yang membiasakan setiap hari Kamis malam Jumat khatam Quran. Maka dia mulai dari hari Jumat, hari pertama Al-Fatihah. Hari Kamis maka dia membaca surah Qaf sampai An-Nas khatam di malam hari. Nah, begitu. Sehingga nanti di akhirat Iqra. Teruskan. Kalau dia meninggal hari Selasa, dia dah tahulah sambungan ayat yang akan dia baca. Nah, orang-orang seperti ini, Masya Allah, apa disebut oleh Allah? Jadi orang yang hafal Quran itu maksudnya bukan hanya orang yang mampu menjadikan Quran itu tidak perlu melihat dia dalam dada, tidak begitu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya menghafal Al-Quran itu hafizah, artinya menjaga Al-Quran itu dengan cara apa? Membaca. Kalau dia hafal Quran 30 juz tapi tidak baca Quran, sama aja. Orang yang hafal Quran itu kewajibannya, komitmennya untuk murajaah. Murajaah itu ya membaca, mengulang. Dan itu menjadi wajib baginya. Tidak boleh dia meninggalkannya, melupakan Quran. Maka dia harus murajaah. Murajaahnya begitulah susunannya tadi. Fami bisyaukin. Karena otak kita ini dalam satu pekan itu saja kadang-kadang ada kabur-kabur juga. Apalagi sebulan baru ketemu Al-Fatihah lagi. Wah, itu jauh betul. Maka kalau saya tidak apa namanya menganjurkan menghafal Quran dalam daurah 1 bulan 30 juz. Karena itu nanti jadinya hari pertama hafal 1 juz, hari kedua hafal 1 juz, hari ketiga hilang 2 juz. Sampai habis daurah juz 30 jadi hafal. Yang lain tidak ingat lagi. Ya tidak bisa dipaksakan seperti itu. Dia bertahun-tahun baru lengket gitu kan. Maka dia tidak ada anjuran dari, bahkan
Di zaman Rasulullah itu menghafal 5 ayat, 5 ayat. 5 ayat, 5 ayat, tapi istiqomah gitu. 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, atau 5 baris, 5 baris, 5 baris. Itu baru mungkin dia bisa enjoy dia untuk menghafal. Tapi kalau dipaksakan sehari 1 juz, kapan murojaahnya yang semalam? Sementara hari ini harus disetorkan 1 juz. Akhirnya fokus hafalan baru, hafalan semalam, tidak ingat lagi. Jadi tidak seperti itu menghafal. Maka menghafal itu hari ini hafal 5 baris, besok tambah 5 baris. Sebelum dia menambah 5 baris, dia baca lagi 5 baris. Nanti baca lagi 5 baris pertama, 5 baris kedua, terus begitu. Tak boleh berhenti tiap hari. Itu menghafalkan. Nah, surah Fatir ayat 29 Allah menyebutkan bisnis dengan Allah yang tidak ada kerugian sedikit pun. Yang pertama apa? Innal ladzina yatluna kitaballah. Bisnis. Orang kalau bisnis kan mesti ada untung kan? Kalau bisnis tidak ada untung untuk apa? Ini Allah sebutkan yarjuna tijarah. Tijarah itu maknanya bisnis. Dan jaminannya bisnis ini tidak ada rugi. Kalau kita bisnis di dunia ini banyak kerugiannya. Apalagi sifatnya MLM istilahnya kan. Baru kita masuk iming-iming dapat mobil, kapal pesiar. Setelah masuk ditipu rupanya. Mana mobilnya? Nah, kalau ini Allah nyatakan lan tabur. Lan itu maknanya takbid. Harfi nasbin nafyin litakbid. Takbid itu maknanya selama-lamanya, abadan, tidak akan pernah selama-lamanya tabur ada kerugian. Tijaratan dan tabur. Jadi apa yang Allah janjikan bisnis yang sangat menguntungkan dan tidak ada rugi sedikit pun. Yang pertama Allah katakan adalah bisnisnya itu kedudukan yang paling tinggi yang pertama itu innal ladzina yatluna kitaballah. Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu maknanya hala wal mustaqbal. Jadi kalau fi'il mudhari itu bentuknya sekarang ini dan akan datang. Maknanya terus menerus. Yatluna kitaballah. Ini ayat ini sungguh aneh. Kalau orang tidak tengok Quran, cuma dengar manusia salah ini. Kenapa? Setelah yatluna kitaballah fi'il madhi. Istilahnya tidak sinkron gitu kan. Tadi kalau kalimat itu fi'il mudhari semua kan gitu. Tapi ayat itu beda. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah. Fi'il madhi. Setelahnya fi'il madhi lagi. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah. Tidak sinkron ya. Tapi begitu ayatnya. Ini Al-Quran kan. Jadi Allah suruh kita ambil pelajaran hikmah dari ayat. Sesungguhnya orang-orang maknanya kalau fi'il mudhari itu halan sekarang, wal mustaqbal besok, lusa, terus menerus, tidak berhenti-henti membaca Al-Quran, tilawah. Atau kalimatnya dengan yatluna. Tilawah itu dalam bahasa Arab
membaca Al-Quran ini paham dan paham itu dengan bacaan yang benar sesuai dengan diturunkan. Itu namanya tilawah. Di atas tilawah itu namanya qiraah. Qiraah itu tidak hanya membaca bahasa Arabnya, tapi juga dia mengetahui asbabun nuzulnya. Dia tahu terjemahannya. Dia tahu kandungannya. Nah, itu namanya iqra. Maka wahyu pertama kalimat yang diwahyukan oleh Allah iqra, bukan bacalah utlu. Iqra. Di atas dari qiraah itu ada namanya tadarus. Tadarus itu maknanya lebih dalam lagi. Tidak hanya membaca Al-Quran yang bahasa Arab, tidak hanya memahami sebab usulnya, tafsirnya, tapi juga membuktikan dengan kajian. Itu namanya tadarusul Quran. Nah, kalau tadarus di malam Ramadan itu maksudnya gimana? Artinya di situ ada guru yang mahir, yang paham dalam membaca Al-Quran. Itu namanya tadarus. Nah, guru ini untuk apa? Untuk mengecek, memperbaiki bacaan-bacaan setiap orang. Baca satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dulu tunggu dulu, ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka dipreteli satu-satu. Itu belum benar, belum tepat. Dari awal bis itu sin. Sin ini sifatnya mahmus, hams. Jadi lepas hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ha itu juga sifatnya hams. Jadi lepas dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba baca sampai benar, itu namanya tadarus. Tapi kalau baca dibiarkan aja, mau salah, mau panjang, mau pendek, ada selesai, sambung lagi. Itu bukan tadarus namanya itu. Maka nama tadarus itu betul-betul secara detail dalam, dan inilah yang paling afdol. Karena di situ ada majelis ilmunya. Di situ ada tilawahnya. Di situ ada tasmihnya. Orang membaca kita mendengar. Maka itu yang paling afdol, tadarusul Quran. Itu namanya tadarus. Tapi secara lebih tinggi lagi, makna tadarus itu bukan hanya membacanya, tapi dibuktikan dengan kajian. Ketika Allah menyatakan perselisihan malam dan siang, berhenti pada ayat di situ. Apa yang terjadi perselisihan malam dan siang? Ditunggu malam, apa yang terjadi? Ditunggu siang, apa yang berlaku? Itu menjadi kajian. Itu namanya tadarus. Maka berbeda setiap makna dari bahasa. Nah, yang Allah inginkan tidak perlu sampai tadarus. Kamu baca di Quran itu. Maka Al-Quran ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran ada hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ini umum. Tapi ada yang lebih khusus, hudan lil muttaqin. Itu di awal lagi surah Al-Baqarah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Muttaqin ini khusus. Nah, bagi orang yang bertakwa, memandang Al-Quran itu beda dengan manusia yang lain. Kalau orang bertakwa itu setiap huruf itu memberikan hikmah. Setiap huruf itu ada manfaat. Setiap huruf itu memberikan asar, pengaruh. Setiap huruf itu memberikan solusi bagi diri. Jadi bukan lagi per kalimat, per ayat, per huruf. Maka membaca Al-Quran itu berbeda dengan bahasa yang lain. Kita ngomong bahasa Indonesia, mulutnya bergerak gitu aja kan.
Tapi kalau Quran tidak. Ada yang dari tenggorokan, ada yang tinggi doa, itu apa namanya, keluarnya dari tepi lidah. Tidak ada kalimat selain Al-Quran seperti ini. Ada kita ngomong bahasa Indonesia sampai wow, oh, tidak ada itu. Kalau bahasa Indonesia kan lurus saja. Kita bersama duduk di sini, sholat berjamaah, kan itu. Tapi kalau bahasa Arab, masya Allah. Nah ini membuktikan huruf per huruf itu ada pengaruh. Maka itu orang yang bertakwa membaca Al-Quran tidak pernah bosan, tidak pernah jemu. Ingin terus asik. Nah ini yang Allah sebutkan bisnis yang paling menguntungkan. Yang pertama adalah yatluna kitab Allah. Baca Quran, paham tidak paham? Aku tidak katakan itu Rasulullah alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu, lam satu, mim satu huruf itu adalah bernilai satu kebaikan. Dan nilai satu kebaikan itu di sisi Allah 10. Berarti 10 hasanah, 10 derajat. Nah baru Allah sebutkan bisnis yang kedua setelah membaca Quran apa? Wa aqamus shalah. Jadi tilawah Al-Quran itu Allah gandengkan dengan sesuatu yang besar. Amal itu salat. Orang ini pengen madilah, orang yang telah mendirikan salat. Ternyata salat itu amalan yang besar di sisi Allah. Wala zikrullahi akbar. Dan itu wajib, lambang dari seorang muslim. Jadi membaca Quran itu apa nih? Sama derajatnya dengan salat. Yang ketiga bisnisnya dengan Allah apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum. Infak itu makna dari kata nafak. Nafak itu apa nafak? Kalau kita ke Mekah, di situ ada tulis nafak, dia nafak. Nafak itu artinya terowongan. Makna terowongan itu masuk di lubangnya, keluar di lubang lain, itu baru terowongan. Jadi kalau masuk di lubang itu, keluar di lubang itu bukan terowongan, namanya gua namanya. Maka dikatakan infak itu seperti nafak. Artinya kita keluarkan harta, keluar ke tempat lain, tidak masuk lagi di situ. Jadi kalau kita infakkan harta, jangan dikenang-kenang lagi. Tadi 300.000 terbayang 3 lembar gambar. Nah itu tidak jadi infaknya kan. Stres jadinya lagi kan. Jadi kalau sudah infak itu Allah jamin ini bisnisnya dengan Allah. Nah, bisnis yang besar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah amalan 3. Yang pertama itu membaca Al-Quran. Bahkan orang yang istiqomah membaca Al-Quran disebutkan dalam hadis, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah menjadikan keluarganya dari kalangan manusia. Qalu, sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Dalam kalimat yang lain, hum hamalatul Quran. Jadi orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Itulah orang yang menjadi keluarga Allah dan orang teristimewa di sisi. Wallahu a'lam. Dan waktu tidak mengizinkan dan masuk ya untuk salat isya. Mudah-mudahan sebenarnya tadi ayat 32 itu pesan summa awrasnal kitab. Allah menyebutkan 3 golongan manusia berinteraksi dengan Allah. Ada orang yang zalim dengan dirinya.
sudah ada Quran, tidak mau baca, tidak mau belajar. Yang kedua golongan pertengahan, dia tahu baca Quran dan tidak mau baca. Nah, golongan yang ketiga ini yang paling baik. Sabiqu bil khairati biiznillah. Dia tidak pernah berhenti, terus berlomba-lomba, bersegera. Kalau untuk masalah Quran dia orang pertama saja. Ini ada kita mau mengadakan acara untuk anak-anak tahfiz Al-Quran. Dengan Al-Quran, baik, saya bantu sekian. Nah, itu namanya orang-orang yang sabiqun bil khairati biiznillah. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan nanti saja kajian kita pada subuh ini. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk berada dalam kebaikan dan Allah berikan kepada kita ganjaran yang besar di dunia sampai akhir. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma ij'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna tilawatal Quran wa hifdzal Quran wa fahmal Quran. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'al al-Quran al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa maaf atas segala kurangnya, baik datang dari Allah dan dapat kita amalkan bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.